Halo, Halo. kembali lagi. Semuanya. Kang hao yo zhe ge ho. Kang hao yo zhe ge. Meo tu wo zhe jing twang twang twang. Kamar Simbah. Jadi satu sama Simbah dan saya tidurnya tuh persis di kaki. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku, Tina SR. Nah teman-teman, ini sudah malam, waktunya saya tidur. Video hari ini video ngobrol-ngobrol ya, nemenin saya. Jadi setiap malam itu kalau udah selesai kerja, saya itu beres-beres diri saya sendiri. Dalam arti kakek udah selesai makan, udah selesai saya elap, terus gantian saya yang ngurusin saya sendiri. Saya ini mau mandi teman-teman. Kebetulan ini ada jemuran kemarin, baju saya sendiri. Jadi baju saya itu saya cuci seminggu 2 kali, terkadang 3 hari sekali kayak gitu. Dan di sini saya tuh nggak perlu nyuciin baju majikan. Saya di sini fokus menjaga kakek. Jadi cuman nyuciin baju kakek, ngerawat kakek. Tapi kalau soal makan dan masak, saya sama majikan sama kakek bareng-bareng makan gitu. Tapi terkadang ya, misal majikannya nggak mau makan, majikan masak sendiri sesuai selera majikan sih. Dan alhamdulillah ya teman-teman, di sini pekerjaan saya sebenarnya cukup lumayan ringan. Tapi walaupun seringan-ringannya pekerjaan, pasti ada plus dan minusnya. Di sini itu kalau saya pribadi ya, capek kerja itu alhamdulillah berasa kayak rumah sendiri. Karena saya menganggap mereka tuh kayak keluarga saya sendiri. Walaupun pasti terkadang terjadi kesalahpahaman. Tapi yang namanya ikut orang, misal kita ada masalah gitu ya, kalau bisa diselesaikan baik-baik kayak gitu. Misal masalahnya berat, karena di sini kan ada agensi, kita juga bisa konsultasi sama agensi enaknya bagaimana. Tapi untuk saya pribadi di sini, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah betah sekarang. Yang awalnya itu nggak betah. Nggak betahnya tuh karena gimana ya, bukan membandingkannya, cuma sharing ke teman-teman. Ini kan majikan ke-13 saya, urutan ke-13 ya. Jadi di majikan sebelumnya tuh saya belum pernah nemu majikan yang rumahnya di apartemen kayak gini. Saya selalu dapat majikan yang rumahnya lantai 1 sampai lantai 5, 1 sampai 3 kayak gitu. Dan kebetulan tinggal di apartemen ini untuk pertama kalinya ternyata nggak enak, sumpek. Berasa gini loh teman-teman, lingkungan apa sih, kan cuma sepetak gitu ya teman-teman. Jadi itu berasa kayak kentut aja kedengeran gitu loh. Sedangkan saya kalau ngomong itu kenceng. Saya bukan tipe orang yang bisa ngomong lemah lembut. Pada dasarnya saya tuh kalau ngomong keras, nada suara saya keras gitu loh teman-teman. Terus aku berada di lingkungan kayak gini, itu mau ngomong itu gimana ya, telepon aja tuh kadang tuh sungkan sama majikan. Apalagi teman-teman tahu sendiri majikan saya kan belum kerja, jadi tiap harinya tuh di rumah terus gitu ya, dan cuman sekotak gini. Jadi itu gak enak banget gitu, takut mengganggu majikan kalau misal saya ngomong kenceng-kenceng. Sedangkan kalau saya ngomong tak tahan itu ya, berasa kayak ada yang nyangkol di tenggorokan saya. Tapi alhamdulillah sih, dari sini juga saya bisa belajar untuk lebih baik lagi dan juga bisa mengontrol sikap saya, nada bicara saya, dan juga cara saya bersikap, terus tutur kata saya, intinya kayak gitu. Kakak juga nggak bisa diomongin kasar, dalam arti ya menurut saya itu bukan kasar ya. Misal kayak gini, kamu mau apa gitu kan, dia sama
Karena aku kan nggak bisa nih ya semua, aku kan nggak bisa menya-menya kayak gitu ya teman-teman. Pada dasarnya sebenarnya omongan aku tuh cepet banget. Nah, karena kakak tipe orang yang pengennya dialusin, walaupun kakak sendiri sebenarnya bukan tipe orang yang halus. Kakak sendiri kalau ngomong itu juga kasar, nadanya tinggi gitu loh maksudnya. Tapi dia pengennya tuh dialusin. Nah, karena itu jadi aku pelan-pelan tuh mencoba untuk bicara yang lebih baik lagi dan lebih halus lagi, yang nggak terlalu ngegas lagi. Karena yang mengikuti saya pasti tahu, yang dari dulu follow YouTube Tina SL pasti tahu saya tuh nggak bisa ngomong pelan-pelan. Kalau ngomong tuh kayak singomana gitu. Bener teman-teman, sebenarnya tuh saya kayak gitu. Tapi saya alhamdulillah senang di sini pokoknya. Tempat inilah yang bisa membuat saya jadi lebih baik lagi. Bisa menjaga omongan saya biar nggak ceplas-ceplos kayak barongan. Ya udah, ini mau lempet-lempet dulu. Jadi kamar saya ini sebenarnya di sini teman-teman, cuman untuk naruh barang sih. Tapi untuk tidurnya saya itu di kamar Simbah. Jadi satu sama Simbah dan saya tidurnya tuh persis di kaki Simbah. Karena Simbah kalau tidur tuh kakinya di bawah. Gimana ya, kan posisinya ranjangnya kan ini ranjang. Bawahnya tempat tidur saya. Jadi saya suka dibelakangin, kalau nggak gitu dikentutin. Tapi alhamdulillah disyukuri aja. Karena di sini itu jarang banget yang bisa mendapatkan fasilitas kamar pribadi sendiri teman-teman. Makanya bagi mbak-mbak TKW yang mungkin mendapatkan kamar pribadi sendiri dan tidak campur sama lansia, alhamdulillah banget, itu jarang banget ya. Jadi bersyukur banget kalau bisa ngedapetin kamar pribadi tanpa campur lansia. Tapi rata-rata 99% itu campur sama lansia ya, rata-rata loh ya. Jadi begitulah pekerjaan saya setiap harinya teman-teman. Mohon maaf apabila bosen ya lihat saya terus. Kadang tuh saya tuh pengen upload video tuh kadang juga mikir, tiap hari upload nanti yang nonton tuh pasti bosen lihat saya mulu gitu. Tapi saya juga banyak stok video karena setiap harinya saya memproduksi video. Membuat video maksudnya gitu teman-teman. Karena di sini tuh bosen banget. Bosennya karena apa? Kerjanya kan cuma nyapu, ngepel, udah gitu aja, yang rawat Simbah. Dan banyak waktu luang gitu loh teman-teman. Nah, di waktu luang itu saya buatkan untuk bikin konten. Jadi pinter-pinternya bagi waktu lah ya. Ini gambarnya empuk banget loh, tapi nggak pernah saya tidurin. Cuman ya gini, nata barang, lempit-lempit, udah ganti baju di sini gitu doang. Nggak pernah saya pakai kamarnya. Tapi saya kalau beribadah ya di sini teman-teman, alhamdulillah boleh ibadah di sini. Majikan sangat mentoleransi sekali. Kakak juga tahu, aku juga izin sama kakak, katanya iya itu kan ibaratnya gimana ya, dia tuh menghargai saya, menghargai hak asasi saya. Kayak ibaratnya kamu juga mempunyai kehidupan sendiri yang pengen kamu lakukan, nggak harus melulu tentang mengikuti aturan saya gitu. Walaupun kadangkala kalau pas error kakek juga bentak-bentak teman-teman, tapi itu wajar ya, namanya lansia kembali kayak anak kecil lagi. Jadi saya ini sharing kepada kalian bagaimana pekerjaan TKW di Taiwan dan lansia di Taiwan tuh seperti apa gitu sih. Jadi biar nggak teman-teman tuh mikirnya tuh enak ya jadi TKW bisa sambil ngevlog YouTube. Kalau yang nggak tahu kan mikirnya kayak gitu ya, enak gitu. Tapi namanya kerja pasti ada enak nggaknya. Tapi lebih nggak enak lagi kalau nggak kerja teman-teman. Kemarin waktu aku nganggur 1 bulan di mes suami itu, aduh, mumet kepala saya. Lebih baik capek kerja daripada capek nganggur. Udah nganggur, nggak dapat kemasukan, pengeluaran pribadi. Jadi misal ganti majikan ya, itu pengeluaran kayak makan, tempat tinggal itu ditanggung sendiri kayak gitu ya teman-teman. Jadi bukan tanggungan agensi dan bukan tanggungan majikan. Karena kalau saat kita ganti majikan, kita kan nggak punya majikan, kita punyanya agensi atau sponsor. Nah, tempat tinggal di agensi itu pun bayar, makan pun bayar. Jadi kalau untuk saya alhamdulillah nggak perlu bayar tempat agensi karena saya kan tidur di mes suami saya. Tapi untuk makan ya makan sendiri kayak gitu teman-teman. Keringetan ini, soalnya tadi juga habis beres-beres nyapu ngepel. Sehari aku bisa nyapu ngepel 1 sampai 2 kali. Soalnya hitung-hitung olahraga gitu loh, daripada di rumah cuman ublak-utak gitu pusing. Sekarang kan lagi siaga 3, sebenarnya belum lockdown, cuman saya kalau bicara tuh kadang itu gimana ya, maksud saya itu, tapi saya penyampaiannya tuh yang lain gitu loh.
Kayak maksud aku siaga 3, tapi udah terlanjur bilang lockdown. Padahal lockdown sama siaga 3 kan emang beda ya. Kalau lockdown itu bener-bener apa, aktivitas itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh ada orang yang keluar gitu ya. Kalau siaga kan cuman kayak waspada gitu. Jadi intinya Taiwan tuh belum lockdown, cuman masih siaga gitu. Jadi hati-hati diri sendiri sampai tanggal 28 nanti baru bisa apa, baru aktivitas normal, boleh keluar-keluar lagi. Tapi nggak tahu nanti diperpanjang atau enggak, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya video kali ini nggak ada manfaatnya, cuman saya sharing-sharing cerita aja, cuman ngomong-ngomong aja. Kalau rutinitas malam saya sebenarnya saya juga udah pernah bikin video. Mungkin banyak teman-teman yang belum melihat, teman-teman bisa cek, scroll ke bawah gitu, lihat video lama saya. Kalau video lama saya itu aktivitas saya menjaga kakek, waktu ngerawat kakek kayak gitu. Cuman kesini-sini kan saya sekarang lebih banyak ke makan ya. Jadi ya mohon maaf, mungkin bisa kalau lihatnya tuh makan terus, mohon maaf ya. Karena memang ya pada saat jam-jam makan itu jam yang paling santai gitu loh teman-teman. Ya udah teman-teman, sekarang saya mau mandi dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mensupport channel YouTube Tina SL. Kritik dan saran yang membangun untuk berkembangnya channel Tina SL silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.